Kalian tahu nggak kalau HP flagship dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 dan 8 Plus Gen 1 udah pada murah loh. Bahkan ada yang udah jadi HP mid-range. Apa aja ya produknya? Ini dia punya daftarnya loh. Di urutan pertama ada ROG Phone 6 yang udah pakai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ini chipset upgradean dari ROG Phone 5. Jadi jelas performanya makin ngebut bro. Gak cuma dari prosesor doang, layarnya juga dapat upgrade ke refresh rate 165Hz. Jadi animasi dan pergerakan pas nge-game tuh berasa makin smooth parah. Nah, buat yang penasaran sama hasil Antutu benchmark, di mode normal dapat skor 996.502 poin. Tapi kalau mode X mode diaktifin, skornya naik jauh sampai 1.113.579 poin lebih. Ngeri kan? Udah kayak roket bro. Waktu itu tim Pricebook juga udah ngetes gaming pakai ROG Phone 6 ini. Kita cobain di 6 game. Tapi nih ya, biar nggak kepanjangan, nih dia kasih 2 highlightnya aja. Pertama, PUBG Mobile. Pas Bang Bewok nyobain di mode normal dan X mode, rata-rata bisa dapat 90 FPS mulus. Buat suhu HP-nya masih aman lah, soalnya gamenya juga udah gede ukurannya. Suhunya sekitar 38 derajat doang, jadi masih nyaman di tangan. Kedua, Genshin Impact. Ini dia game yang paling nyiksa HP kan. Bang Bewok main di settingan highest 90 fps dan hasilnya lumayan stabil di 60 fps. Pas lagi battle intense, frame rate-nya sempat drop dikit ke 55 fps, tapi masih aman buat gameplaynya yang lancar jaya. So, gimana nih? Udah mulai ngiler sama ROG Phone 6 belum? Buat info spek lengkap dan harga update-nya, langsung cek di scene berikut bro. Gaspol! Lanjut lagi bro, kali ini masih dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S22 Plus 5G. Dari segi desain dan build quality, nih HP solid banget bro. Pas banget di tangan, karena ukurannya masih compact, jadi nggak terlalu bulky. Lanjut ke bagian layar, ini dia yang bikin mata betah. Dynamic AMOLED 2x dengan resolusi FHD+, serta refresh rate 120Hz yang bikin tampilan layar jadi super smooth. Mau scrolling medsos, nonton film, atau nonton series favorit, semuanya berasa lebih mulus, kayak kulitnya Iris Muller. Soal performa, gak usah ragu lah. Dibekalin Snapdragon 8 Gen 1, udah pasti kenceng buat multitasking gaming atau buka aplikasi berat. Daya tahan baterainya juga badak bro. Waktu dites, dari baterai full terus dibiarkan standby 2 hari full dengan notifikasi nyala, baterainya masih sisa 41%. Bagian kamera juga gak kaleng-kaleng bro. Hasil jepretannya tuh tajam dan detail abis. Apalagi pas cobain mode malamnya, hasilnya bener-bener bikin foto malam jadi kinclong. Gak heran tim Pricebook pada puas banget sama hasil fotonya. Yang lebih bikin ngiler, harganya makin terjangkau bro. Penasaran? Cek scene berikut buat tahu harganya. Next, kali ini ada Oppo Reno 10 Pro Plus 5G yang banyak dipuji gara-gara kualitas kameranya yang juara. Tapi jangan salah, performa dan fitur lainnya juga nggak kaleng-kaleng bro. Mulai dari desainnya nih, tipis banget dengan ketebalan cuma 8,28mm dan bobotnya cuma 194 gram. Ringan tapi tetap solid. Layarnya juga nggak main-main. Ukurannya 6,74 inci dengan resolusi Full HD+, 2772 x 1240 pixel. Udah gitu, layarnya pakai refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz. Jadi animasi dan sentuhan layar tuh bener-bener smooth banget. Belum cukup, ada lapisan kaca pelindung AGC Dragon Trail Star 2 yang bikin layarnya tahan gores. Buat di bawah sinar matahari, layarnya juga tetap terang banget, bisa nyampe 1100 nits. Lanjut ke jantung pacunya, Oppo Reno 10 Pro Plus 5G ini pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Buat baterainya dikasih 4700 mAh yang udah support SuperFux 100W. Buat yang demen nge-game, ini juga recommended abis. Pas di tes main Genshin Impact, di settingan medium 60 fps bisa jalan stabil mulus. Kalau naik ke highest 60 fps, emang ada sedikit penurunan ke 44-45 fps. Tapi masih playable banget buat nge-explore map Genshin. Penasaran sama spesifikasi lengkap dan harganya? Langsung cek scene berikut.
Lanjut lagi brother, kali ini ada Realme GT2 Pro yang hadir dengan inovasi anti-mainstream dari Realme. Selain desainnya yang unik, speknya juga nggak kaleng-kaleng. Mulai dari jeroannya, si Realme GT2 Pro ini dibekalin Snapdragon 8 Gen 1 yang udah pasti kenceng buat ngegas semua aplikasi. Dibantu sama RAM 12GB dan memori internal 256GB, bikin multitasking lancar jaya. Mau buka banyak apps sekaligus? Aman, nggak usah khawatir nge-lag. Dari segi desain, ini yang bikin beda. Desainnya dirancang sama Realme Design Studio bareng Naoto Fukasawa yang ngusung konsep Paper Type Master Design. Yang keren, bodinya pakai material biopolimer pertama di dunia, jadi lebih ramah lingkungan tapi tetap berkelas. Lanjut ke bagian kamera, ini adalah HP pertama pada masanya yang bawa dual 50MP kamera utama. Ada kamera 50MP wide angle plus 50MP ultra wide dengan sudut pandang 150 derajat. Ada juga fitur Pro Light Imaging Technology buat jepretan low light makin cerah. Oh ya, HP ini bisa motret pakai efek fish eye. Terakhir soal baterai, jangan khawatir bro. Realme GT2 Pro udah pakai baterai 5000 mAh yang lebih goks lagi. Dukungan 65 watt super dark charge bikin HP ini bisa isi daya dari 0 sampai 100% cuma 33 menit. Cocok banget buat kalian yang kesabarannya cuma setipis tisu. Penasaran sama spesifikasi detail dan harga terupdate-nya? Cek scene berikut ya. Di daftar kelima ada Asus Zenfone 9. Buat yang belum tahu, ini HP udah ngalamin banyak peningkatan dari Zenfone 8 sebelumnya. Pertama, soal otaknya. Asus milih Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang stabil dibanding Snapdragon 8 Gen 1. Jadi buat yang suka maraton game atau multitasking berat, udah pasti lebih nyaman pakainya. Kedua, di bagian kamera, Asus kasih upgrade yang lumayan signifikan. Sekarang sensornya 40% lebih besar dari seri sebelumnya. Asus masih setia pakai sensor dari Sony IMX yang emang terkenal jernih buat foto-foto. Ada Sony IMX 766 buat kamera utama, Sony IMX 363 buat kamera wide angle, dan di depan pakai Sony IMX 663 buat selfie. Jadi buat urusan foto-foto udah auto jernih bro. Buat main game ada sedikit catatan nih. Kalau tangan lo gede, mungkin bakal kerasa agak sempit karena layarnya yang kecil. Tapi kalau jaringnya kecil udah pasti nyaman banget. Genshin Impact lancar di settingan highest. Buat PUBG bisa gaspol di HD Extreme. Jadi udah pasti aman lah buat para gamer casual. Kalau udah mulai penasaran sama spesifikasi lengkap dan harga terupdate-nya, langsung aja cek scene berikut. Dan untuk daftar ke-6, kali ini kita punya Samsung Galaxy Z Flip 4. Si HP layar lipat vertikal masih kece abis untuk tahun ini. Desainnya ramping tapi tetap kokoh, dan yang bikin makin keren, bagian sisi bodinya dibuat lurus dan clean dengan angsal yang lebih ramping. Pas dibuka, layarnya termasuk gede, ukurannya 6,7 inci dengan resolusi FHD Plus Dynamic AMOLED 2x. Udah gitu, refresh rate 120Hz bikin scrolling, main game, dan nonton series jadi super smooth. Pas udah dibuka sih mirip HP biasa, tapi sensasi flipnya tetap beda. Di bagian layar depan, Galaxy Z Flip 4 udah pakai pelindung layar Corning Gorilla Glass Victus Plus. Layarnya pakai Super AMOLED 1,9 inci dengan resolusi 260x512 pixel. Jadi buat cek notifikasi atau lihat jam udah cukup banget dari layar depan ini. Dari segi performa, Samsung Galaxy Z Flip 4 nggak main-main bro. Udah dipasangin chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 dengan skor Antutu versi 9 di 871 ribuan. Jadi buat buka-buka aplikasi berat atau main game udah gaspol banget. Untuk soal baterai, sekarang lebih besar 3700 mAh, lebih awet dari generasi sebelumnya. Ditambah lagi ada fast charging 25 watt yang bisa ngecas dari 0 sampai 50% cuma butuh 30 menit doang. Gimana buat harganya? Ini yang bikin happy bro. Sekarang lagi turun harga. Buat yang mau lihat harga terupdate-nya, cek langsung di scene berikut ya. Sebelum masuk ke produk terakhir, apakah udah tahu mau beli yang mana? Coba dong share di kolom komentar. Dan di daftar terakhir ada Poco F4 GT. Si jagoan gaming ini udah dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Jadi buat main game kayak Genshin Impact atau PUBG Mobile, auto smooth abis. Waktu dites pakai Genshin Impact di settingan high 60fps, Poco F4 GT bisa dapat sekitar 40fps pas lari-lari santai. Lanjut ke PUBG. Ini yang bikin makin
puas, Poco F4 GT udah bisa buka settingan grafis HDR Extreme 60 fps. Bahkan di settingan Ultra HD juga masih bisa jalan di refresh rate Ultra 40 fps. Untuk urusan baterai, Poco F4 GT bawa baterai 4700 mAh dengan fitur 120 watt hypercharge. Gokilnya, ngecas dari 0% sampai full cuma butuh waktu 17 menit aja. Secepat itu cuy. Terakhir ada beberapa fitur penunjang buat Poco F4 GT, seperti layar yang udah pakai panel OLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD 1080x2400 pixel. Dan untuk soal kamera, Poco F4 GT ini punya konfigurasi 3 kamera dengan sensor utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan juga kamera 2 megapiksel makro. Dan hasilnya, foto dan videonya layak untuk langsung di-post. Buat yang penasaran sama spesifikasi lengkap dan harga terbarunya, langsung cek di scene berikut ini ya.